mempelajari sistem endokrin jantan ya. Jadi pada dasarnya banyak kesamaan ya, ada kesamaan dan juga ada perbedaannya. Tapi sebenarnya banyak kesamaannya antara reproduksi jantan dan reproduksi betina. Oke. Sama ya, jadi sistem endokrin itu untuk apa, baik pada jantan maupun pada betina itu sama fungsinya ya, untuk memelihara homeostasis secara internal, kemudian mendukung pertumbuhan sel. Jadi pertumbuhan kita mulai dari dulu, embrio, sigot ya, dari satu sel, terus jadi embrio, janin, lahir, fase anak-anak, remaja, dewasa, dan seterusnya, itu tidak terlepas dari peran sistem endokrin, sistem hormonal ya di dalam tubuh. Kalau kita menyebut bahwa master of gland atau rajanya glandula yang ada di dalam tubuh kita, rajanya kelenjar adalah hipotalamus, karena hipotalamus di sini berfungsi juga, jadi dia merupakan kelenjar yang berfungsi juga untuk mengatur kelenjar lain yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mengatur seluruh kelenjar lain yang ada di tubuh kita. Kemudian juga coordinate development, coordinate reproduction, dan juga memfasilitasi Pak Polpek. Terima kasih. Maaf lahir batin. Jadi juga memfasilitasi respon terhadap stimulus yang berasal dari luar. Jadi secara umum sama ya, baik jantan maupun betina itu sistem endokrinnya punya fungsi seperti itu. Kemudian bagaimana juga dengan cara kerjanya? Sama ya, cara kerjanya adalah dengan melalui feedback system atau sistem umpan balik. Jadi sistem feedback seperti yang kita ketahui ada sistem feedback negatif, ada feedback positif. Dan kita tahu bahwa feedback positif itu hanya pada peristiwa ovulasi dan itu pada betina. Sehingga pada jantan yang ada adalah feedback negatif. Kemudian terkait bagaimana dinamiknya sistem hormonal di dalam tubuh pejantan itu sama ya. Jadi kadarnya atau levelnya itu bervariasi tergantung dari developmental stage, sistem tahap dari perkembangan, gender, dan juga status kesehatan. Mohon maaf Ibu. Ya. PPT-nya macet, di kami tidak terlihat. Oh gitu. Yeah. Saya stop. Saya share ulang. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Jadi level atau kadar itu bergantung juga pada atau bervariasi ya, tergantung dari tahapan perkembangan, kemudian jenis kelamin dan juga status kesehatan. Seseorang dengan umur yang sama atau tahap perkembangan yang sama, gender yang sama, tetapi status kesehatan yang berbeda itu juga bisa berbeda, gitu ya, bisa bervariasi. Berikut adalah testosteron plasma level by decade. Jadi kadar testosteron di dalam plasma darah kita, plasma darahnya jantan ya atau pria
berdasarkan umur ya. Di sini satuannya untuk kadar. Jadi kalau kita masih ingat yang mengangkut sari-sari makanan atau nutrisi siapa? Bagian tubuh kita yang berfungsi sebagai alat transportasi mengangkut oksigen misalnya. Siapa yang bertugas mengangkut oksigen? Sel darah merah. Sel darah merah. Bagian dari sel darah merah yang manakah yang berfungsi mengikat oksigen atau karbon dioksida? Hemoglobin. Hemoglobin ya, jadi HbO2 atau HbCO2. Nah, kalau hormon atau testosteron di sini, hormon testosteron yang ngangkut siapa? Siapa adik-adik yang ngangkut hormon? Hormon kan nggak punya saluran khusus ya. Diangkut oleh siapa? Siapa yang ngangkut hormon? Yang ngangkut nutrisi siapa? Plasma darah, Bu. Oke, betul ya, plasma darah. Jadi darah, ya, alat transportasi kita ini adalah darah. Darah ada yang bagian yang disebut sel darah ada 3 ya, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Ada yang bagian cairan kita sebut sebagai plasma. Nah, plasma darah itu kaya akan protein-protein ya. Jadi protein-protein misalnya albumin, globulin dan macam-macam inilah yang angkut nanti hormon. Nah, ini adalah contoh ya hormon testosteron kadarnya berdasarkan umur ya. Jadi ini pada umur 25 sampai 34 tahun ini di sini ya. Jadi sekitar 21 nanomol per liter. Dan ini ternyata meningkat pada usia 35 hingga 44 tahun ya. Jadi usia 35 sampai 44 tahun ini ada sekitar mungkin di sini 23 ya, 23 nanomol per liter. Jadi kalah ya. Umur sampean kalah dengan bapak-bapak usia 35 hingga 44 tahun gitu ya. Mungkin ini jadi di masa ini kadar testosteron tinggi, tetapi biasanya juga pria pada usia sekian, usia 35 hingga 44 tahun, karirnya juga ada di puncak ya. Kalau sekelas umur sekian ini biasanya sudah jadi manajer ya. Kalau bekerja di suatu perusahaan itu sudah jadi manajer dengan ijazah S1. Jadi prospek gitu ya umur sekian, sehingga harus hati-hati di rumah tangga ya, karena umur sekian ini kadar testosteronnya paling tinggi gitu. Kemudian mulai menurun pada usia 45 hingga 54 tahun, jadi sekitar 21 nanomol, terus makin usia juga makin menurun secara tidak secara drastis ya, secara pelan-pelan ini ya, hingga usia 85 sampai 100 tahun itu juga masih ada kadar testosteronnya, tapi sudah jauh menurun ya. Sehingga kalau pada wanita ada menopause ya, pada pria juga ada andropause ya. Jadi secara ini fisiknya juga mulai menurun, termasuk kadar testosteronnya. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita nanti akan membahas adult anatomy, anatomi dewasa, embryogenesis, sex determination, hormonal control, puberti, testikular anatomi, anatomi testis, meiosis, kemudian spermatogenesis atau pembentukan sperma ya. Ini ada beberapa topik yang sama, baik pada pria maupun wanita, pada jantan maupun betina, ada juga yang
berbeda. Mungkin kita bahas berikutnya terkait dengan adult male anatomy, anatomi jantan ya. Boleh di record ya. Hostnya silakan boleh merecord ya. Misalnya untuk belajar silakan. Ini ya, jadi organ atau gonad utama pada jantan adalah testis ya. Testis di sini selain dia bisa menghasilkan sel gamet, sel spermatozoa, juga bisa menghasilkan hormon testosteron ya, hormon, sehingga testis ini juga merupakan kelenjar, sama juga dengan ovarium. Jadi selain dia bisa menghasilkan sel telur, juga bisa menghasilkan hormon ya, hormon estrogen dan progesteron kalau yang betina ya. Nanti spermatozoa yang dihasilkan pada testis ini masih spermatozoa yang belum motile ya, belum bisa bergerak ya. Nanti setelah dari testis, spermatozoa akan menuju ke cauda epididymis. Di cauda epididymis itu nanti terjadi maturasi ya, maturasi dari sel spermatozoa. Sehingga ketika ejakulasi maka spermatozoa yang dikeluarkan ini adalah spermatozoa yang berasal dari cauda epididymis. Nah, nanti spermatozoa dari cauda epididymis nanti akan menuju ke vas deferens ya. Vas deferens, kemudian di sepanjang vas deferens nanti banyak kelenjar aksesoris ya, seperti vesicula seminalis, bulbo uretralis, ini bulbo uretral gland, kelenjar prostat, prostat gland. Jadi ini sepanjang epididymis ini ya, epididymis ini banyak kelenjar-kelenjar yang mensekresikan cairan seminal ya. Kalau spermatozoanya dari cauda epididymis, sementara cairan seminal ini dihasilkan oleh kelenjar yang ada di sepanjang vas deferens. Sehingga biasanya semen yang dihasilkan itu spermatozoanya tidak banyak, tapi yang banyak itu adalah cairan dari kelenjar aksesoris. Nanti kemudian menuju uretra, kemudian diejakulasikan gitu ya, lewat penis gitu ya. Ini ada ejaculare ductus. Jadi kira-kira seperti itu. Untuk embryogenesis di sini sama ya, baik pada jantan maupun betina, prosesnya sama. Misalnya terjadi fase-fase kelainan itu juga sama, tidak membedakan jenis kelamin. Kemudian untuk ekspresi terbentuknya atau pembentukan organ reproduksi baik jantan maupun betina itu tidak serta-merta ya ketika terjadi fertilisasi ya. Ini terjadi sekitar mungkin setelah 4 minggu ya. Setelah 4 minggu mulai gen atau kromosom Y, XA di sini. Jadi kromosom Y mengandung gen tertentu yang disebut gen SRY atau TDF, testicular determining factor, yang memicu pada bagian medula dari bakal itu kemudian menjadi testis. Sama ya, jika embrio atau janin tidak mengandung gen SRY atau di sini betina ya XX, tidak ada gen SRY,
Sehingga yang berkembang itu adalah bagian korteks. Yang ini nanti akan menjadi ovarium. Sedangkan kalau bagian medula yang berkembang karena adanya gen SRY, maka nanti akan berkembang menjadi testis. Sedangkan ductus Mulleri, Mullerian regression factor ini terbentuk ya. Jadi dia terjadi regresi pada ductus Mulleri. Karena nanti yang berkembang adalah ductus wolffii. Kalau pada betina, maka yang ductus Mulleri yang berkembang, ductus wolffii akan regresi. Demikian seterusnya ya, sama seperti dengan yang Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk gonadal differentiation in the human, jadi sama ya. Jadi nanti gonad tadi ya testis pada umur sekitar 6 minggu akan lebih jelas perkembangannya. Kalau pada jantan nanti testis, kalau pada betina akan terbentuk ovarium ya. Ini usia 7 minggu. Ini 20 minggu sudah nampak jelas testis, sedangkan ovarium juga lebih jelas ya. Jadi sama pada jantan maupun betina. Ini adalah differentiation of the internal reproductive tractus. Kalau mempunyai gen SRY, maka nanti yang terbentuk adalah pada bagian medula terbentuk testis, kemudian berikutnya akan terbentuk Mullerian regression factor, ductus Mulleri itu akan regresi, tapi yang ductus wolffii akan berkembang ya. Tanda tangan lagi loh. Jadi ini seperti ini ya. Jadi nanti yang berkembang ductus wolffii kalau pada jantan, kalau yang pada betina, kalau dia betina maka yang berkembang adalah ductus Mulleri. Kemudian eksternal reproductive tractus. Jadi bakalnya sama sebenarnya mau jantan atau betina. Di sini bakalnya adalah genital tubercle. Nah, nanti kalau jantan maka yang berkembang adalah kemudian gland penis ya. Ini homolognya adalah klitoris ya. Kalau pada betina klitoris ini mengalami regresi, sebenarnya dia homolog dengan gland penis. Kemudian untuk pituitary hipofisa, jadi akses hipotalamus, hipofisa dan gonad pada dasarnya sama ya, hanya mungkin nanti ada sedikit perbedaan terkait dengan target organnya dan juga cara kerjanya. Tapi secara umum bahwa master of gland adalah hipotalamus, kemudian nanti ada hipofisa, target dari GNRH atau FSHRH, LHRH itu sama. Ini ya, ini bagaimana kerja dari LHRH ya. Ya, ini kontrol LH, bagaimana terjadi kontrol LH di dalam tubuh jantan. Yang betina kemarin kan sudah Ibu jelaskan, ini yang sebelah kanan yang sebelah kanannya bubayin atau di PPT sebelah kanan ini ada betina, yang sebelah kiri ini adalah jantan. Jadi hipotalamus saat awal mengeluarkan LHRH atau secara umum dalam kenyataannya itu GNRH, gonadotropin releasing hormone. Jadi untuk hipotalamus itu akan mensekresikan gonadotropin releasing hormone atau dalam hal ini karena LH
luteinizing releasing hormone, sehingga LHRH nanti bekerja pada hipofisa anterior. Hipofisa anterior nanti akan oleh pengaruh LHRH dia akan mensekresikan hormon LH atau luteinizing hormone menuju ke sel Leydig. Ya. Jadi target dari LH itu bukan ya memang di testis ya, tetapi pada bagian yang disebut sebagai sel Leydig. Sel Leydig ada di mana? Ada yang tahu? Di dalam atau di luar tubulus seminiferus? Di luar. Di luar ya, di jaringan apa? Di jaringan apa? Interstisial. Ya, betul ya. Di jaringan interstisial ya. Jadi testis itu ada bagian yang disebut tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus itu merupakan saluran yang panjang gitu ya. Dia tersimpan berbentuk koil gitu di dalam testis. Nah, di antara tubulus seminiferus yang satu dengan di antara tubulus seminiferus ini ada jaringan interstisial. Jaringan di luar tubulus. Nah, di situ ada sel-sel Leydig gitu ya. Jadi oke, saya Bu Ben nanya, bagaimana kalau ini hipofisa itu bisa mensekresikan LH itu karena induksi dari LHRH kan. Nah, terus bagaimana dengan hipotalamus? Bagaimana dia bisa mengeluarkan gonadotropin releasing hormone atau luteinizing releasing hormone? Ini diinduksi oleh apa? Ada yang tahu? Sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Waktu itu contohnya pada hewan liar ya. Kenapa sih hewan liar itu musim kawinnya itu tertentu, enggak sembarangan ya. Biasanya terjadi pada musim panas. Kalau musim dingin mereka enggak bereproduksi karena enggak banyak makanan ya, enggak banyak sumber makanan pada musim dingin. Biasanya sumber makanan itu melimpah pada musim panas. Kira-kira apa sih yang memicu hipotalamus sehingga kemudian mensekresikan GnRH? Ada yang tahu? Kemarin sudah dijelaskan ya. Halo, ini memang waktu tidur untuk Malang dan sekitarnya, ngantuk ya. Ayo gimana adik-adik, siapa yang bisa? Ada 60 anak. Oh, sudah ya, PPT-nya udah gak mati. Oke, gimana? Siapa yang memicu hipotalamus? Sehingga hipotalamus bisa menghasilkan gonadotropin releasing hormone. Terus memulai, kalau pada betina, memulai terjadinya folikulogenesis, pembentukan folikel, kemudian nanti folikel degrowth, ovulasi, dan seterusnya kalau pada betina. Nah, kalau pada jantan, berarti peningkatan estrogen sama testosteron. Nah, iya, misalnya testosteron meningkat. Nah, awal meningkatnya dari mana dia? Birahi. Lah iya, misalnya birahi, misalnya pada kalau jantan kan birahi terus ya. Kalau betina kan waktunya tertentu. Lah, yang awal bekerja kan hipotalamus dulu. Iya enggak? Katanya master of gland, dia yang mengendalikan kelenjar yang lain di seluruh tubuh.
Awalnya pasti dari hipotalamus dulu, nggak bisa yang lain terus di sini kalau tidak ada ini dari hipotalamus, ya kan? Oh, Nah, tapi feedback negatif, Bu. ya Dari feedback feedback negatif. negatif, feedback negatif dari siapa? Dari kerja hormon. Dari mana? Dari kerja hormon, Ibu. Hormon. Hormon apa? Dari hormon apa? Ibu kemarin mencontohkan pada domba yang hidup di 4 musim. Kenapa kemudian dia terus birahi, terus ada musim kawin, itu biasanya pada akhir musim semi, awal musim panas gitu ya. Kenapa seperti itu? Apa sih yang memicu awalnya itu? Kalau ini pada contoh pada hewan ya. Sama juga kalau yang gampang dulu, contoh pada hewan. Masih ingat? Hormon tiroksin. Hormon tiroksin. Kalau hormon tiroksin kan mestinya sepanjang waktu. Kenapa harus kenapa harus pada akhir musim semi? Kenapa kok tidak musim dingin saja? Biasanya musim kawin itu musim panas ya. Oke, baiklah. Berarti yang kemarin masih belum paham ya? Prolaktin bukan, Bu? Bukan, jadi semua diawali itu pasti dari hipotalamus. Jadi yang menginduksi, ada sesuatu yang menginduksi hipotalamus karena dia adalah master of gland. Glandula yang lain itu kan sebenarnya perintahnya dari hipotalamus, kan gitu ya. Jadi pada hewan-hewan yang hidup di musim 4 musim, ini contoh ya, karena itu ada di jurnal. Kenapa pada hewan bermusim 4? Kebetulan yang banyak atau rajin menulis jurnal itu adalah negara-negara yang punya 4 musim gitu. Andai kalau kita rajin nulis jurnal dari penelitian, mungkin hewan-hewan lokal yang kita contohkan ya. Jadi pada hewan yang hidup di 4 musim ya, domba itu ketika akhir musim semi itu sudah mulai ada sinar matahari gitu ya. Sinar matahari ini sinar di sini yang berasal dari matahari ini ditangkap oleh nervus opticus yang ada di mata. Kemudian nervus opticus lapor ke hipotalamus sehingga hipotalamus kemudian mensekresikan GnRH atau LHRH. Kemudian LHRH di sini bekerja. LHRH yang dihasilkan oleh hipotalamus ini akan bekerja pada hipofisa anterior. Sehingga hipofisa anterior akan mensekresikan LH. Nah, LH di sini yang dihasilkan bekerjanya nanti target organnya adalah gonad. Dalam hal ini kalau jantan berarti testis. Terutama pada seledik di sini kalau LH. LH nanti pada seledik kerjanya. Sehingga memicu seledik itu menghasilkan testosteron. Testosteron nanti bisa bekerja pada
tubulus seminiferus, bisa juga kadar yang tinggi dia bisa menyebabkan feedback negatif pada hipotalamus. Artinya kalau feedback negatif di sini terkait dengan pengaturan kadar hormon testosteron yang ada di dalam tubuh. Kalau tubulus seminiferus bekerja di tubulus seminiferus nanti berperan pada proses spermatogenesis, artinya pembentukan sperma. Jadi LH di sini menginduksi seledik untuk menghasilkan testosteron. Testosteron nanti bekerja pada tubulus seminiferus. Nah, sel-sel spermatogenik itu kan ada di dalam tubulus seminiferus. Nah, ini akan berubah menjadi dari spermatogonium menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, terus spermatozoa. Sehingga kalau jadi makanya disebut bahwa sinar matahari, mentari, surya itu menyinari dunia, dikatakan sebagai sumber energi itu karena urusannya gak hanya terkait dengan fotosintesis, tidak sesederhana itu, sangat kompleks kan ya. Jadi sinar matahari bisa menyebabkan terjadinya artinya proses fotosintesis itu butuh sinar matahari yang akhirnya tumbuh-tumbuhan ya, kalau padi ya menghasilkan padi itu adalah hasil dari proses fotosintesis kan ya. Mau singkong ya singkongnya itu, mau pohon mangga ya menghasilkan buah mangga. Jadi buah-buahan, tanaman rambutan menghasilkan buah rambutan dan seterusnya itu semua hasil fotosintesis dari sinar matahari. Nah, sama urusan reproduksi pun itu sinar matahari itu punya peran untuk menginduksi awal agar hipotalamus itu menghasilkan LHRH. Jadi sinar ya. Dan teknologi ini dimanfaatkan oleh perusahaan peternakan ayam, terutama ayam petelur. Dia biar ayamnya bertelur sewaktu-waktu sepanjang ini maka diberi sinar ya. Tapi tidak sinar matahari, sinar mataharinya hanya pada siang hari, pada malam harinya juga dikasih lampu. Sehingga memicu untuk selalu menghasilkan LHRH yang dibutuhkan untuk pembentukan telur gitu ya. Jadi hewan liar itu musim kawinnya pada musim panas karena awal dari proses reproduksinya dipicu oleh sinar matahari. Nah, urusannya tidak ada tadi memicu reproduksi saja, tetapi karena pada saat yang bersamaan juga sinar matahari dengan proses fotosintesis ini menghasilkan jumlah makanan yang melimpah ya, karena hewan ini merupakan konsumen ya, mau konsumen primer, konsumen 1, konsumen 2, semua ya awalnya butuh tumbuhan kan. Misalnya harimau, dia konsumen kedua mungkin atau ketiga, dia makan rusa misalnya. Lah rusanya kan makan tumbuhan, makan daun gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Ada gambaran ya. Oke, ini untuk urusan LHRH ya. Nanti kalau ada yang nggak ngerti karena menengahi sampean, ya Ibu nggak tahu ngerti enggaknya, tapi nanti kalau ada yang nggak mengerti silakan ditanyakan ya. Nanti pertemuan kita yang keempat, selain teori, rangkuman dari seluruh yang kita sampaikan pada pertemuan pertama sampai ketiga, juga ada tanya jawab, mohon dipelajari gitu ya, biar diskusinya nyambung ya. Terus setelah pertemuan keempat kita UTS ya. Ini kok. Oke.
Kemudian untuk FSH ya. FSH, bagaimana kontrol FSH? Sama ya. Jadi sebenarnya hipotalamus itu mengeluarkan gonadotropin releasing hormone. Ini kita pecah-pecah. Jadi gonadotropin releasing hormone atau GnRH itu ada FSH, RH, ada LH-RH, ada PRH, prolaktin releasing hormone. Jadi disebut hormon gonadotropin itu ada tiga besar itu ya. Ini keliru, ini bukan LH-RH, ini FSH-RH ya. Jadi hipotalamus mensekresikan FSH-RH nanti menuju ke hipofisa anterior. Nanti hipofisa anterior mengeluarkan atau mensekresikan FSH. Nah, target dari FSH di sini adalah testis, tapi bagiannya yang menjadi target adalah tubulus seminiferus. Kalau tadi LH, target organnya di seledik, di jaringan interstisial, seledik, tetapi kalau FSH, target organnya adalah di tubulus seminiferus. Jadi FSH, tepatnya siapa tubulus seminiferus nih yang dituju? Nah, di sini adalah target organnya adalah sel Sertoli. Oleh pengaruh FSH, sel Sertoli menghasilkan ABP, androgen binding protein. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa testosteron itu dihasilkan oleh sel Leydig. Nah, testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig ini nanti bekerja pada tubulus seminiferus. Untuk bisa memasuki tubulus seminiferus dan bekerja, maka dia butuh protein pembawa, yaitu androgen binding protein. Jadi protein yang nanti bertugas mengikat testosteron. Terus bekerja pada proses spermatogenesis. Nanti di dalam tubulus seminiferus spermatogonia akan berkembang menjadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa itu atas pengaruh hormon testosteron yang dihasilkan oleh sel Leydig. Nah, selain menghasilkan androgen binding protein, sel Sertoli juga menghasilkan hormon yang namanya inhibin. Inhibin di sini ternyata berfungsi untuk mengontrol kadar FSH, tetapi levelnya bukan melalui hipotalamus, tetapi melalui hipofisa anterior. Kalau yang hipotalamus ini adalah testosteron, kalau inhibin ini mengontrolnya di level hipofisa anterior. Sampai di sini sudah jelas? Halo? Iya Bu, jelas insya Allah. Oke. Ini untuk steroid sintesis sama ya dengan baik betina maupun jantan produksi hormon steroid, di mana proses pembentukannya seperti ini ya, mulai dari bahan bakunya kolesterol, bisa menjadi pregnenolon diubah oleh enzim tertentu, 17 hidroksi pregnenolon, dihidroepiandrosteron, bisa menjadi androstendion kalau lewat yang sini, bisa juga lewat yang jalur sini, bisa lewat jalur yang tengah sini. Nah, kolesterol nanti bisa berubah menjadi androstendion, terus testosteron, bisa juga menjadi estron, estron menjadi estradiol. Testosteron bisa berubah menjadi estradiol. Jadi ini kalau lewat jalur sini melewati jadi progesteron dulu.
Terus baru ke sini melalui androstendion menjadi testosteron. Oke. Ini maturation of tenor stage. Jadi maturasi pada tahapan remaja ya. Ini pembentukan seks kelamin sekunder pada girls, ini pada boys. Ini sama ya, kira-kira pembentukannya sudah nanti sama dengan dewasa pada umumnya. Ini pada sekitar umur 15 untuk girls, untuk gadis ya. Untuk boys sama ya, sekitar umur 15 tahun. Sebenarnya secara fisik itu sudah seperti orang dewasa ya. Kalau ini sama juga seperti yang Ibu sampaikan kemarin untuk frekuensi distribution of puberty stage in boys. Jadi tanda-tanda seks kelamin sekunder yang menunjukkan pubertas pada boys, pada anak laki-laki ini ringnya lebih sempit ya. Umur 15 ini sudah terbentuk sempurna, tapi startnya mulai umur 7, karena perlahan ya, enggak langsung terbentuk semua. Kalau girls ini lebih awal ya, umur 5-6 tahun tuh sudah mulai terbentuk. Tapi ringnya lebih lebar ya. Sebenarnya ini umur 16, bahkan sampai umur 19 nih ya. Ini anatomi testis. Ini testis pada kambing, domba, sapi ini hampir sama bentuknya seperti ini. Ini apa tadi ya, tubulus seminiferus. Jadi di dalam testis nih ada tubulus seminiferus yang seperti koil gitu, spiral gitu. Ada septumnya. Terus jaringan interstisial itu di antara tubulus seminiferus ini. Nah, ini gambaran histologis dari tubulus seminiferus. Kalau tubulus seminiferus tadi dipotong tegak lurus, maka bentukannya akan seperti ini. Jadi tadi yang berupa saluran itu kalau dipotong tegak lurus akan bentuk bulat seperti ini ya. Ini sel-sel spermatogenik yang ada di dalamnya. Yang ada di basal ini mulai dari spermatogonium, makin ke arah lumen, ke tengah, berkembang jadi spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid. Terus yang di tengah-tengah ini sudah spermatozoa, tetapi yang kalau di testis itu adalah spermatozoa yang masih belum bisa bergerak, yang imotil. Sperma baru bisa bergerak itu kalau sudah mengalami maturasi di cauda epididymis. Ini ya, kalau tadi tubulus seminiferus dipotong tegak lurus, ini dengan pembesaran 400 kali, itu akan nampak seperti ini ya. Ini ada tadi sel Sertoli itu di sini, sel Sertoli, yang merupakan target dari hormon FSH tadi, yang berfungsi untuk menghasilkan androgen binding protein dan juga inhibin. Kalau LH bekerjanya pada seledik. Seledik itu ada di sini, di jaringan interstisial, jadi di luar tubulus seminiferus. Ini sel spermatozoa. Ini gambar dilihat melalui scanning elektron mikroskop of transfer section of the red seminiferous tubule. Jadi tubulus seminiferus dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, ini adalah meiosis antara jantan dan betina. Apa beda? Jadi nanti pembelahan meiosis itu yang menyebabkan kromosom pada sel gamet, baik spermatozoa maupun sel telur itu separuh dari induknya ya. Kalau sel biasa, sel somatis itu apa? Kalau masih ingat SPH1, ya semua sel kecuali sel germinal atau sel gamet itu adalah
sel somatis, sel tubuh. Mulai dari jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, terus jaringan ikat penunjang, itu semua adalah sel somatis. Jadi punya kromosom 2N. Hanya yang dihasilkan hanya sel gamet saja. Jadi ketika masih spermatogonium, masih ini, itu masih kromosomnya masih diploid ya. Masih 46 kalau pada manusia, masih diploid. Nanti ketika pada masuk setelah meiosis, ini akan terjadi pembelahan to daughter cell, pembelahan meiosis, sehingga ini jadi separuhnya saja kromosom induk. Dari kalau pada jantan, satu sel spermatogonium akan menghasilkan 4 sel spermatozoa yang fungsional. Kalau spermatogonium masih 46 sel, masih diploid. Tapi kalau spermatozoa sudah separuhnya, sudah 23 kromosomnya, jumlahnya 23. Kalau masih spermatogonium 46 masih, karena masih mitosis. Pada spermatosit sekunder itu mulai terjadi meiosis, sehingga nanti separuhnya saja kromosomnya. Ya. Nah, terus kalau pada betina dari satu sel oogonium, maka nanti akan jadi satu saja sel telur atau ovum yang fungsional. Yang 3 itu adalah polar body, ini mulai terbentuk sini ya. Polar body-nya ini tidak fungsional, jadi diserap oleh tubuh. Selain itu, kenapa sih jumlah sperma itu kok bisa banyak ya, sedangkan sel telur itu terbatas, tertentu. Jadi pada saat janin, itu memang sekitar 7 juta jumlah bakal sel telur. Tapi nanti pada masa pubertas itu hanya sekitar 300.000 saja bakal sel telur. Itu pun tidak semua sukses berubah menjadi ovum ya. Tapi kalau pada pria itu beda. Ini coba kita lihat apa sih perbedaannya sehingga pria kok bisa menghasilkan terus-menerus spermatozoa itu. Nah, ini proses spermatogenesis. Spermatogenesis in the rat. Jadi tubulus seminiferus yang tadi panjang itu, yang disimpan dalam testis itu berupa kayak koil gitu, sebenarnya satu daerah dengan daerah yang lain itu fase perkembangannya itu tidak sama. Misalnya ujung sana itu fasenya apa sehingga terus terbentuk spermatozoa. Yang berikutnya itu fase sebelumnya dan seterusnya. Sehingga spermatozoa itu bisa diproduksi terus. Jadi beda dengan sel telur. Selain itu pada spermatogonia ada 2 tipe, spermatogonia A, tipe spermatogonia ada 2, spermatogonia A dan spermatogonia B. Yang spermatogonia ya istilahnya ada sih yang nyebut A atau aksen A atau B, yang jelas spermatogonia ada yang kemudian berubah menjadi spermatosit primer, ada spermatogonia yang tipenya dia menghasilkan spermatogonia yang lain. Jadi pembelahan mitosis. Sehingga seperti depo gitu bisa menghasilkan spermatogonia terus, sementara spermatogonia yang tipe B itu berubah menjadi spermatosit primer, sekunder dan terusnya. Yang tipe A jadi membelah menjadi A dan B begitu terus. Bisa dipahami? Bisa. Insya Allah, Bu. Oke. Spermaturation atau maturasi dari sperma. Jadi spermatozoa reach final shape in the testis. Jadi spermatozoa itu sudah mencapai bentuk yang final. Ini bentuk yang final, bentuk yang ya sudah itu sudah bentuk akhirnya. Itu di testis. But
they gain functional maturity while passing through the epididymis. Tetapi maturitas atau kedewasaan secara fungsional itu terjadi pada saat di epididymis, terutama di cauda epididymis. Jadi ketika masih di testis, spermatozoanya ini masih belum bisa bergerak. Baru bisa motil itu ketika di cauda epididymis karena sudah mengalami maturasi. Dan di female reproductive tractus. Jadi pada female reproductive tractus itu terjadi activation of full motility. Jadi terjadi aktivasi dan motilitasnya itu full. Itu terjadi di saluran reproduksi betina. Terus kemudian terjadi kapasitasi in the vagina, capacitation in the vagina and cervix. And then final fertilizing ability after the chromosome reaction, usually near the egg. Jadi sperma itu ketika masuk ke saluran reproduksi betina, maka dia akan mengalami aktivasi sehingga motilitasnya itu speednya itu full. Terus kemudian terjadi kapasitasi, jadi kemampuan untuk bisa memfertilisasi itu yang disebut kapasitasi. Itu terjadi di vagina dan serviks, di saluran reproduksi betina. Kemudian kemampuan final untuk bisa memfertilisasi sel telur itu terjadi pada saat reaksi akrosom. Reaksi akrosom ini terjadi kapan? Usually near the egg. Biasanya sudah mendekati sel telur. Jadi sperma yang jumlahnya ketika diejakulasikan itu ratusan juta itu biasanya nyampe ke tuba fallopi itu sekitar 10.000 saja. Dan ketika mendekati sel telur, maka terjadi reaksi akrosom. Reaksi akrosom itu apa? Yaitu sperma akrosomnya ini dilepas. Tudung ini, akrosomal cup-nya itu dilepas, tudung kepalanya ini dilepas jika mendekati betina. Padahal tudung ini merupakan selaput ya, berarti selaputnya dilepas. Karena ketika dilepas, maka bagian sitoplasma dari sperma ini akan yang mengandung enzim. Jadi enzim semacam enzim protease yang menyebabkan dia bisa menembus masuk ke sel telur, menembus zona pelucida dari sel telur. Kalau nggak ketemu gimana? Wong jumlah spermanya itu 10.000 di tuba fallopi, sel telurnya cuma satu kan, nanti yang ketemu kan cuma satu. Ya, yang lainnya akan mati karena sudah lepas tudung kepalanya, ini selaput kepala ini, membran spermanya ini. Kalau membrannya sudah lepas, ya mati kalau nggak menembus zona pelucida. Jadi mati syahid ya 10.000 tadi. Oke, terakhir ini adalah fertilisasi ya. Ini terjadi di tuba fallopi, tepatnya daerah ampula. Jadi ada daerah yang meluas sedikit namanya ampula. Ini fertilisasi. Nanti terbentuk sigot pada awal fertilisasi, kemudian membelah jadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Ini kemudian disebut embrio ya. Embrio nanti dia melakukan perjalanan ya menuju ke uterus sekitar 3 sampai 5 hari, kemudian di uterus terjadi fase pada saat fase sekresi ya. Masa sekresi sehingga dinding uterusnya ini kelenjar uterusnya membuka sehingga memungkinkan embrio untuk nempel atau nidasi. Kemudian nanti yang bagian nempel ini akan membentuk plasenta, yang bagian luar ini akan membentuk janin gitu ya. Ini akan bentuk selaput embrio yang bagian yang nempel ini. Seperti itu. Ini proses fertilisasi. Ya, nanti fertilisasi ini adalah pronukleus jantan dan pronukleus betina ini akan
gabung jadi satu, kromosomnya yang separuh di bawah jantan, separuh di ovum akan melebur, gabung lagi menjadi 46 kromosom lagi. Oke, saya kira itu lagi nih. PRL, ini PRL lebih ke arah betina ya, banyak bekerja pada betina ya, kalau prolaktin. Oke, saya kira itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Insya Allah clear, Bu. Oke. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu anggap mengerti ya. Kalau jadi tolong dibaca di slide terakhir itu rangkuman secara keseluruhan di PPT yang terakhir kan ada 3 PPT ya yang saya kirim. Nanti kita diskusi di pertemuan keempat minggu depan, gitu ya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri ya pertemuan kita ini dengan bacaan hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.